Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, sebelum materi kita mulai, seperti biasa, ketua kelas untuk memimpin doa, selanjutnya membaca juz amma. Silakan. Siap, berdoa mulai. Pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengabsen kehadirannya dulu. Yang pertama, Agus Sevi Dewi Setiana, Ajeng Kusumawati, alhamdulillah 98% ya kehadiran. Untuk materi kita hari ini melanjutkan dari materi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan yang minggu lalu, yaitu materi zikir dan sholat. Kita melanjutkan materi tentang sujud. Kemudian pada hari ini cakupan materi yang harus kita kuasai dalam materi ini ya ada 3. Yang pertama, sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua, pengertiannya. Setelah kita tahu sebabnya melakukan, kita harus tahu artinya, yaitu arti dari sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Yang ketiga, kalian harus tahu atau bisa menuliskan doa dari sujud sahwi, sujud tilawah. Jadi ada 3. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini Ibu menggunakan metode jigsaw. Ya. Metode jigsaw ini peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud. Jadi sujud itu ada 3, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Untuk materi hari ini yaitu bab 4 mengenai tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini nanti Ibu akan membagi beberapa tim kelompok. Untuk langkahnya yang pertama, Ibu membagi tim 4 orang per kelompok. Setelah itu Ibu lanjutkan membagi materi atau LK-nya yang mau didiskusikan.
Setelah itu kalian melihat soal di dalamnya, kalian pilih yang mana. Di situ ada 3 poin soal yang mau didiskusikan. Ya. Setelah itu kalian mengelompok ke soal yang sama. Paham nggak? Nah, ke soal yang sama didiskusikan selesai, kembali lagi ke kelompok asal. Diskusikan tim ahlinya. Jadi tim ahli mengondisikan kelompok masing-masing. Sudah itu kalian persentase ke depan. Siap? Siap. Ya. Sekarang coba pindah ke kelompok yang sesuai dengan soal yang kalian pilih. Silakan. Ayo silakan gerak cepat. Silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nanti selesai balik lagi ke kelompok asal. Setelah itu persentase ke depan. Yuk silakan. Disesuaikan sama materinya. Kelompok 1 mana? Ya. Silakan presentasi ke depan sambil memperhatikan dan mempersiapkan pertanyaan yang memang kurang jelas dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah dilakukan saat mendengar atau membaca ayat sajdah di luar sholat atau dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan jika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kapal. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Sujud sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan kepada ketika seorang hamba yang mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Dipersilakan. Ya. Pengertian dari sujud sahwi. Pengertian dari sujud sahwi. Pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Sujud sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Kita lanjutkan kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya moderator Fikri Pratama. Sebab dilakukannya sujud syukur dilakukan karena 1. Mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapat berita yang menyenangkan. 3. Terhindar dari bahaya burung musibah yang akan menimpanya. Sujud tilawah yaitu yang dilakukan saat mendengar atau membaca ayat sajdah di luar sholat atau dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan jika seseorang ragu jumlah rakaat yang dia kerjakan, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Jelaskan tata cara sujud sahwi. Ya. Pertanyaannya jelaskan Tata cara sujud sahwi. ya. Ya. Sahwi dilakukan setelah selesai membaca Tasahud akhir. tasawuf akhir sebelum sujud.
membaca bacaan sujud sahwi yaitu Subhanallah naman la yanamu Wala yasku. wala yasku. Kira-kira materi apa yang sudah kalian pahami? Semuanya. Semuanya atau ada yang belum dipahami? Ya, sudah semuanya? Sudah. Dari Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. ya. Materi yang menarik bagi kalian itu materi yang mana? Semuanya. Semua atau bagian poin-poin terpenting? Semuanya. Ya. Terus ada materi yang belum kalian pahami dari penjelasan Ibu tadi? Alhamdulillah sudah mau. Ya. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita selesai sampai tahap kepenilaian. Nanti di sini Ibu akan membagikan soal penilaian. Silakan kalian jawab. Silakan dikerjakan dengan tepat dan benar. Sujud sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar salat maupun di dalam salat. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ya. Silakan untuk tata cara melakukan sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Silakan. Ya. Menjelaskan tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasawuf akhir sebelum salam. Membaca bacaan sujud sahwi yaitu Subhanallah la yanamu wa la yasku. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Menjelaskan tata cara sujud syukur. Diawali dengan niat sujud syukur, melakukan takbiratul ihram, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Bangun dari sujud kemudian salam. Menjelaskan tata cara sujud tilawah, menghadap kiblat. Berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajdah. Melakukan takbiratul ihram. Sujud 1 kali. Disunahkan membaca doa sujud tilawah yaitu sajdah la wajhiya lil azi khalaqahu wa sawwarahu wa kasama'ahu wa basaruhu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu paparkan tadi di atas, kalian sudah menguasai semua, sehingga ada tindak lanjut untuk kalian tugas di rumah, yaitu membuat video, ya, mempraktekkan cara sujud sahwi dan sujud tilawah, ya. Nanti dikumpulkan di link yang Ibu bagikan, ya. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam